Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-63. Sang Raja Pakubuwono bertemu dengan Sunan Lawu. Alkisah yang sedang bersedih hati, Sang Raja Pakubuwono masih mengamankan diri di Gunung Sawu dengan ditemani abdi yang masih setia, Ki Bongso Toko. Pada suatu hari Sang Raja bertanya, "Hei Bongso Toko, apakah teman-temanmu sudah terkumpul semua?" Bongso Toko menjawab, "Sudah lengkap, Paduka. Ada adik Paduka Pangeran Diponagoro, kakak Paduka Raden Ayu Pringgoloyo dan suaminya. Di sebelah timur Jembet mereka terpisah. Yang ke utara adik Paduka Pangeran Aryo Pamot. Adapun para prajurit posisi mereka di selatan, separuh lagi berada di barat." Sang Raja tenang hatinya karena para abdi sudah diketahui posisi mereka. Selama berada di Gunung Sawu, keadaan Sang Raja sangat menderita dan menyedihkan. Tidur di dalam pondok yang sempit dan tidak layak. Sang Raja selalu mengurangi makan dan tidur dan memperbanyak doa kepada Allah. Para prajurit sangat prihatin melihat keadaan raja mereka. Demikian juga keadaan istri Sang Raja yang baru saja dinikahi di Ponorogo. Keadaannya sangat memprihatinkan. Tidak mengira akan mengalami nasib seperti ini. Sang putri Ponorogo selalu bersedih. Para abdi berusaha menghibur sang putri agar kesedihannya tidak berlarut-larut. Ki Bongso Toko berkata, "Duh Tuanku, suami Paduka jangan didekati dulu. Agar hatinya tenang, biarkan dia berdoa kepada Tuhan. Kelak kalau Kartosuro sudah ditaklukkan, semua akan kembali bahagia." Sang putri berkata, "Bukan, itu bukan maksud saya. Saya hanya merasa sangat kasihan melihat Sang Raja. Saya ingin melayani supaya hati Sang Raja tenang." Sang Raja mendengar percakapan antara sang istri dan Bongso Toko, lalu keluar menemui mereka. Berkata Sang Raja, "Dua istriku, engkau rela berbela menderita bersamaku. Aku sungguh berterima kasih. Kuatkan hatimu, karena kita sedang mendapat ujian dari Tuhan. Diri kita sedang dibersihkan oleh Yang Maha Kuasa. Diberi sedikit kesusahan dan derita agar hati kita kuat. Maka jangan mengurangi ibadah. Bila kelak kita diperkenankan kembali ke Kartosuro dan menguasai negeri kembali, di dalam istana pun jangan melupakan peribadatan seperti ini." Sang putri meneteskan air mata, lalu berkata, "Duhai Tuanku, jangan diperpanjang cerita di dalam istana. Sekarang Paduka berada di hutan, tak tampak seperti seorang raja. Kalau kelak kembali ke istana, pasti melupakan abdi dari Ponorogo ini, karena pasti banyak yang bisa dilihat lagi." Sang Raja tertawa, lalu menenangkan sang istri. Mendadak datang utusan dari Ponorogo, utusan dari Adipati Surodiningrat dan Adipati Wirorejo. Utusan mengabarkan bahwa telah datang surat Mangunoneng dari Kartosuro. Surat ditujukan kepada Adipati Surodiningrat. Isi suratnya berupa bujukan agar Adipati Surodiningrat menangkap Sang Raja Pakubuwono. Sebagai imbalan, Prabu Kuning akan memberikan tanah di timur Gunung Lawu seluruhnya kepada Ki Adipati. Sang Raja berkata kepada si utusan, "Segera kembalilah, katakan kepada Paman Adipati. Berilah balasan berbahasa basi." Utusan menyembah dan segera kembali ke Ponorogo. Setelah menghadap Adipati Surodiningrat, utusan menyampaikan perintah Sang Raja. Surat Mangunoneng segera dibalas dengan balasan pura-pura. Demikianlah Sang Raja berdiam di Gunung Sawu memohon pertolongan Tuhan. Selalu hidup prihatin dengan mengurangi makan dan tidur. Pada suatu hari, pondokan Gunung Sawu kedatangan seorang santri bernama Durrahman, menantu Kiai Muhkamad dari Majasem. Si santri diterima oleh Bongso Toko dan segera dibawa menghadap Sang Raja. Santri Durrahman bermaksud mengabdi kepada Sang Raja. Pengabdiannya sudah diterima dan disuruh bergabung dengan Ki Bongso Poto dan Ki Bongso Toko. Tidak lama berselang datang abdi dari Kartosuro bernama
Ki Citrobhumo dan Ki Citromanggolo. Lalu malam berikutnya datang lagi Ki Kartowiryo dan Ki Sutomenggolo. Keduanya juga dari Kartosuro. Sang raja menanyakan kabar berita keadaan di dalam kota. Keduanya menceritakan apa yang mereka saksikan. Sudah 27 hari sang raja berdiam di Gunung Sawu. Sang raja hampir tak pernah makan dan tidur. Setiap hari yang dimakan hanya nasi ketan sebesar buah kemiri. Pada suatu hari, hari Selasa Kliwon, sang raja sedang berbaring. Tiba-tiba datang angin besar. Para penjaga kaget karena datangnya angin besar yang tiba-tiba. Sang raja memerintahkan para penjaga untuk menjauh. Angin itu adalah tanda kedatangan Raja Lelembut dari Argodumilah yang bernama Sunan Lawu. Tampak seorang yang sebesar gunung memakai kampuh poleng. Sunan Lawu berkata dengan suara menggelegar, "Anak Prabu, jangan engkau bersedih. Si bapak ini sanggup membantu menaklukkan Kartosuro. Namun aku minta anak Prabu mau menikahi anak perempuanku, seorang yang cantik bernama Nimas Ratu. Besok dia akan datang sendiri pada hari Jumat." Sang Raja Pakubuwono mendekat. Ketika mendengar perkataan Sunan Lawu, seketika tertegun tak mampu bicara. Dalam hati sang raja merasa bingung, karena yang diminta adalah pertolongan Tuhan, tetapi yang datang sebangsa lelembut. Namun sang raja segera sadar, barangkali memang inilah jalan pertolongan dari Tuhan. Harus memakai jasa lelembut, karena semua yang ada di bawah langit adalah hamba Tuhan juga. Sang raja berkata manis, "Kalau engkau memang tulus membantu, datangkan anakmu itu. Aku akan mengambilnya sebagai istri dan kelak bantulah aku dalam perang agar prajuritku menang." Sunan Lawu berkata, "Duhai sang raja, jangan khawatir." Sunan Lawu lalu menghilang dari hadapan sang raja. Waktu sudah menjelang pagi. Sang raja kembali ke pondokan. Para pengawal sangat keheranan melihat sang raja kali ini raut wajahnya tampak berseri, beda dengan hari-hari kemarin. Sang raja kemudian meminta perlengkapan untuk mandi keramas. Pada hari Jumat, datang Putri Argodumilah. Datangnya bersamaan dengan angin yang bertiup kencang. Sang raja kaget dan ingat janjinya kemarin. Sang raja kemudian menunggu kemunculan Nimas Ratu. Seketika yang ditunggu muncul. Nimas Ratu segera sungkem kepada sang raja. Berkata Nimas Ratu, "Saya diutus oleh ayah untuk membawa pasukan lelembut membantu Paduka dalam perang. Semua pasukan lelembut akan memukul mata musuh ketika di medan perang agar mereka sakit mata. Kalau mata mereka bengkak dan rabun, pasti akan kalah perang. Kalau Paduka berkenan, silahkan Paduka kembali ke Ponorogo. Saya dan pasukan lelembut akan menjaga Paduka di malam hari. Kalau siang hari, pasukan saya akan bersembunyi di hutan." Sang raja berkata, "Baiklah, jangan jauh-jauh dariku." Pagi harinya sang raja mengumumkan kepada para pengawal yang berada di Gunung Sawu bahwa sang raja akan ke Ponorogo untuk memulai perang kembali. Utusan segera dikirim ke Ponorogo untuk memberitahu Adipati Surodiningrat.